Bro and sis, lo pasti udah denger kan rumor panas di dunia alutsista Indonesia? Yes, Indonesia lagi rame banget dibahas gara-gara ada rencana gila mau beli kapal induk bekas dari Italia namanya Giuseppe Garibaldi. Gila sih, ini walaupun bekas, tapi bukan kapal induk ecek-ecek, beneran kapal induk ringan yang dulu jadi andalannya Angkatan Laut Italia. Nah, yang bikin makin seru, paket pembeliannya bukan cuma kapal doang, tapi bisa sekalian sama helikopter, drone, bahkan kemungkinan besar dapat jet tempur legendaris AV-8B Harrier 2. Pertanyaannya, seberapa serius sih Indo mau ngegas proyek ini? Kapalnya udah tua apa masih oke buat dipakai? Dan kalau beneran jadi, apa aja yang bakal kita dapetin? Plus, gimana kehebatan Harrier yang katanya battle proven di banyak perang? Nah, kita kupas tuntas semua jawabannya. Santai aja bro, kayak nongkrong di warkop tapi bahasnya kapal induk. Stay tune. Paket pembelian yang ditawarin Italia. Nah, paketnya ini lumayan komplit bro, bukan cuma kapalnya doang. Jadi kalau deal jadi, 1. Dapat kapal induk Garibaldi lengkap sama peralatan operasionalnya. 2. Kapalnya bakal di-refit alias dirombak biar bisa dipakai buat operasi helikopter sama drone laut. 3. Ada tambahan helikopter transport dengan budget sampai $250 juta. 4. Plus helikopter utilitas sekitar $300 juta. Dan yang bikin makin heboh, ada opsi dapat jet tempur AV-8B Harrier 2. Katanya sih bisa sampai 30 unit, tapi ini masih rumor ya, belum fix 100%. Spesifikasi kapal induk Garibaldi. Sekarang kita bahas dikit nih, speknya sih Garibaldi. Panjang 180 meteran, lumayan gede. Bobot penuh 13.000 ton. Kecepatan bisa ngebut sampai 30 knot, kira-kira 56 km per jam di laut. Kapasitas, kalau full bisa angkut 16 jet Harrier atau 18 helikopter. Ada ski jump ramp di ujung deck, jadi pesawat VTOL atau STOVL kayak Harrier bisa take off lebih gampang. Persenjataan onboard, rudal Asbit buat anti udara, plus meriam 76mm sama CIWS buat anti rudal. Kelebihannya apa? Fleksibel, bisa dipakai buat anti kapal selam, serangan udara, sampai platform drone. Buat Indo, ini step gede banget sih, soalnya kita belum pernah punya kapal induk sebelumnya. Dapat AV-8B Harrier 2, si jet unik kalau Indonesia menyetujui paket yang ditawarkan. Nah, sekarang masuk ke topik yang paling bikin gue penasaran. Harrier 2. Pesawat ini unik banget bro. Bisa take off sama landing vertikal kayak helikopter. Jadi walaupun kapal induknya kecil, dia tetap bisa bawa jet. AV-8B Harrier 2 dibuat khusus buat tempur di garis depan tanpa tergantung runway gede. Cocok banget buat operasi marinir, perang amfibi, sama kapal induk kecil kayak Giuseppe Garibaldi. Dan terbukti, Harrier 2 dipakai abis-abisan sama USMC dan Italia di berbagai konflik. Dari Perang Teluk 1091, Afghanistan, Irak, sampai Libya. Spek singkat, mesin Rolls-Royce Pegasus yang nozzle-nya bisa diputar ke bawah buat vertical take-off. Speed hampir Mach 1, sekitar 1065 km per jam. Combat radius sekitar 550 km. Senjata, GAU 12 50 mm, rudal AM-9 Sidewinder buat dogfight, AGM-65 Maverick buat hajar tank atau kapal, bom pinter kayak JDAM dan PFW, payload bisa angkut senjata sampai 4,2 ton. Keunggulan Harrier 2 bisa take off dari kapal kecil, gak butuh landasan panjang, fleksibel, bisa serang darat, serang laut, sampai support pasukan, dan nih dibukti list track record battle proven-nya. Perang Teluk 1991, US Marine pakai Harrier buat CAS ngelawan Irak. Afghanistan dipakai buat support pasukan NATO ngelawan Taliban. Irak 2003 jadi andalan US Marine buat serangan presisi. Libya 2011, Italia pakai Harrier dari kapal induk Garibaldi sendiri. Jadi walaupun udah lumayan tua, Harrier 2 ini udah terbukti ampuh di banyak medan perang. Refit atau konversi kapal. Tambahan info nih bro, bahwa Fincantieri menawarkan proposal mengubah kapal agar bisa menjalankan operasi helikopter dan drone laut, termasuk kemungkinan menjadi drone carrier. Dan ada rencana kerjasama juga dengan Turki, Company Baykar plus Republikop, untuk produksi drone Navalized TB3 dan UAV seperti Anka, dan kapal induk Italia ini bisa dipakai sebagai platformnya. Jadi apakah Indonesia akan membeli kapal induk ini atau hanya sebatas rumor dan wacana aja? Saat ini belum resmi dibeli bro, tetapi Indonesia sudah menyetujui rencana pembiayaan dan sangat mendekati tahap akuisisi. Jika semua berjalan sesuai rencana, berdasarkan semua data informasi yang sudah konkret plus resiko yang ada, prediksi gue sih kira-kira begini bro.
ada sekitar 70-80% kemungkinan Indonesia benar-benar akan membeli kapal induk Giuseppe Garibaldi versi tanpa Harrier atau dengan paket modifikasi sesuai anggaran yang sudah disetujui. Kalau memasukkan opsi AV8B Harrier 2 di paket, peluangnya mungkin lebih rendah, mungkin 40-60% karena itu bagian yang masih sangat dalam tahap negosiasi dan tergantung banyak variabel, persetujuan transfer pesawat, kesiapan teknis, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Kalau kita hitung keseluruhan, kapal induk plus helikopter plus drone kemungkinan besar terjadi, tapi paket lengkap plus Harrier penuh kemungkinan masih sangat tergantung kondisi nego dan anggaran. Jadi bro, kalau Indonesia beneran jadi beli paket yang ditawarkan ini, kita bakal dapat kapal induk Giuseppe Garibaldi, kapal induk pertama kita, helikopter transport dan utilitas, kapasitas buat drone laut, dan mungkin kalau deal jadi puluhan jet Harrier 2. Kalau akuisisi ini jadi, Indonesia bakal masuk ke era baru angkatan laut, punya kapal induk ringan, pertama dengan kemampuan operasi helikopter, drone laut, dan kemungkinan jet tempur VTOL AV8B Harrier 2. Meskipun bukan pesawat dengan teknologi baru, dia tetap bersejarah dan terbukti di banyak perang. Dan yang paling penting, langkah ini bakal bikin TNI AL punya daya gentar lebih tinggi di kawasan. Nah bro, pertanyaannya sekarang, kalau Harrier 2 ini udah lumayan tua dan banyak negara lain udah pensiunin, apakah Indo lebih baik ambil paket Harrier sekalian atau fokus pakai Garibaldi buat helikopter dan drone aja? Drop jawaban lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.